Selamat sore. Selamat sore rekan-rekan Peka Kota 2024. Suara saya sudah cukup terdengarkah? Iya. Kalau sudah normal saya mulai sesi pertama kita sore ini. Ada Mbak Astrid Widayani sudah hadir di sini. Sesi yang akan kita pelajari pada ini hari Kamis, sesi pertama di sore hari adalah berjudul kepemimpinan. Nanti akan banyak dibicarakan mengenai anak muda, kepemimpinan yang dilakukan oleh anak-anak muda dan program-program yang sudah Mbak Astrid lakukan di Kota Surakarta dan mungkin pengalaman-pengalaman lainnya yang sudah Mbak Astrid laksanakan. Sebelumnya kita mau berkenalan dulu karena baru pertama kali juga kita bertemu dengan Mbak Astrid. Nama lengkapnya Astrid Widayani, adalah seorang direktur akademi dengan latar belakang kerja-kerja di bidang industri manajemen pendidikan. Mbak Astrid seorang profesional di bidang pendidikan dengan gelar magister di bidang manajemen strategis dari Universitas Gadjah Mada. Saat ini Mbak Astrid memimpin beberapa institusi juga di sektor pendidikan, mengembangkan program-program edukasi terkini, dan tengah menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang business transformation, sustainable business, and entrepreneurship di Business School Lausanne, Switzerland. Ini masih berlangsung ya Mbak ya? Baik, ya. Mbak Astrid adalah seorang penggerak berbagai organisasi kepemudaan yang juga terlibat sebagai anggota komite maupun ketua dari beberapa organisasi kepemudaan seperti Wadah Musik Sastra Undip, Solo Mengajar, Kelas Inspirasi, dan lain-lain. Saat ini Mbak Astrid aktif membantu anak muda Indonesia melalui sebuah program yang bernama Youth Reinforcement Program. Ini di Surakarta dibentuknya. Program ini memiliki misi membantu anak muda mengasah kemampuan mereka. Juga ada sebuah program lagi, Direct English Solo Volunteer Community. Ini juga dikembangkan oleh Mbak Astrid sebagai sebuah organisasi yang bentuknya adalah CSR ya Mbak ya. Apakah benar demikian? Baik. Fokusnya adalah mempengaruhi anak-anak muda di Solo untuk menjadi agen-agen perubahan di bidang pembelajaran, budaya maupun isu-isu sosial. Saat ini Mbak Astrid adalah rektor dari Universitas Surakarta menjabat sejak tahun 2023. Iya. Ceritanya rame ini sepertinya. Jadi Mbak Astrid, saya beri kesempatan untuk berkenalan langsung dengan rekan-rekan peserta Peka Kota. Mungkin mau bercerita dulu mengenai diri, personal, sebelum kemudian kiprah di bidang edukasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yvonne selaku moderator. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sedikit banyak sudah diperkenalkan. Mungkin tapi ada istilah tidak kenal tidak sayang, maka saya juga ingin sedikit cerita sebelum menyampaikan sore hari ini tentang tema yang memang diharapkan nanti bisa kita diskusikan bersama tentang kepemimpinan, yaitu saya tekankan juga di konteks saat ini gitu, bagaimana kita siap menjadi pemimpin di Society 5.0, apa yang memang kita butuhkan selain seni kepemimpinan itu sendiri, tetapi juga skill set yang nanti memang perlu kita miliki gitu. Jadi ini saya tambah bonus judulnya ya, tidak cuma leadership, tapi juga skill set for Society 5.0. Ya tadi sudah dikenalkan Mbak Yvonne kurang lebih profil saya. Sedikit banyak memang berkecimpungnya di dunia pendidikan. Maka kalau di Solo itu bahkan sudah dikenal satu istilah baru, yaitu edupreneur. Ya, jadi gabungan antara akademisi dan pengusahanya gitu. Jadi hybrid nih, kalau kita lihat selama ini mobil yang hybrid nih, Mbak Astrid ini juga hybrid. Jadi saya sebagai akademisi juga jalan, saya sebagai rektor, kemudian saya memimpin beberapa lembaga pendidikan, tetapi juga saya di sini sangat aktif untuk mengembangkan program-program dan juga bisnis di dunia pendidikan gitu. Dan tidak hanya itu yang mungkin menarik
teman-teman di sisi leadership atau kepemimpinan yang sore ini kita bahas. Saya termasuk aktivis di organisasi, bahkan mungkin sejak kuliah tadi disampaikan ada wadah musik sastra itu di Undip waktu itu sampai sekarang. Alhamdulillah di sini juga saya sedikit lampirkan ya, ada di ACSB Jawa Tengah, kemudian Kamar Entrepreneur Jawa Tengah itu sudah sebagai ketua, kemudian di organisasi besar di Solo ya, misalnya Kadin, HIPMI, Apindo, Apsai dan lain-lain itu rata-rata saya sudah menjabat sebagai vice presiden atau di wakil ketua gitu ya rata-rata. Kemudian di dunia pendidikan itu sendiri ada Asosiasi Perguruan Tinggi swasta, APTISI itu saya di sekretaris wilayah Jawa Tengah dan juga Solo. Jadi lumayan bisa dibayangkan bagaimana manajemen waktunya. Karena alhamdulillah ini banyak kepercayaan juga dan itulah esensi bagaimana sih kita bisa menjadi seorang leader yang memang salah satu kuncinya itu adalah manajemen waktu dan manajemen skill itu ya. Memang ada istilah multitasking hanya bisa dikerjakan perempuan. Nah ini ada cowok juga ya, nanti perlu kita tantang gitu. Apakah ternyata selama ini leadership dari perempuan ini ternyata bisa mumpuni segini banyak gitu ya hal yang kita kerjakan di bisnis-bisnis saya juga. Ada AW Signature itu hijab, baju muslim. Jawara UMKM itu saya bikin pendampingan 1 tahun program untuk UMKM mulai dari assessment sampai dengan naik kelas, sampai dengan ekspor. Jadi sudah meliputi semua, endingnya nanti setelah diberi pemeringkatan dan hadiah, contohnya itu saya bikin program pada waktu itu sampai didukung dari Pemkot dan kita sudah bikin toko oleh-oleh di Solo. Jadi kalau nanti ke Solo ada toko oleh-oleh Jawara UMKM, Jawara UMKM. Ya. Ya itu bukan sedikit banyak lagi ya, banyaknya kegiatan saya yang ada di Solo. Banyak, nanti kalau teman-teman browsing nama saya juga jangan kaget karena saya salah satu kandidat wali kota di Solo saat ini gitu. Jadi memang karena banyak kontribusi saya yang basicnya ada di pendidikan tapi juga fokus juga di ekonomi kreatif, UMKM dan seterusnya akhirnya membuat saya menjadi salah satu kandidat di Solo untuk memimpin di sana. Nah kita berbicara memimpin tadi ya. Berarti kan yang saya ceritakan tadi sebenarnya bukan hanya jabatan, tapi lebih kita melihat dari pengalaman, jejaring, bagaimana manajemen waktu, bagaimana bisa multitasking dan lain sebagainya. Dan kelihatannya kalau orang melihat kok sepertinya sulit ya, kok sepertinya hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya privilege. Nah ini awalnya tuh kayak kita waktu SD bikin gambar itu loh kalau dikasih tugas sama guru, ya kan? Coba gambar pemandangan alam kan gitu kan. Itu rata-rata kalau di buku gambar, kita disuruh gambar apa? Gunung sama jalan ya. Terus sebelahnya sawah gitu kan. Ini kebetulan saya nemu gambar yang sama juga gitu. Nah ini sebenarnya awal mula kita harus menemukan satu prinsip atau satu target gitu ya di dalam kehidupan kita ini bahwa apapun yang ada di dalam kehidupan ini pasti kita menemui masalah atau tantangan. Tapi hanya orang yang memiliki jiwa kepemimpinan sejati yang fokusnya pada solusinya, bukan pada masalahnya. Kalau teman-teman merasakan selama ini mendapatkan masalah, mendapatkan tantangan, tetapi melihat itu sebagai sebuah beban, nah bisa jadi itu perlu mengasah. Jadi kan ada kita create leader sama born to be leader kan. Nah itu berarti harus create leadernya. Dibangun tuh jiwa kepemimpinannya. Nanti saya akan jelaskan ya, apa saja value-nya atau nilai-nilainya. Tapi ada juga yang born to be a leader. Jadi sejak kecil, sejak dia berkembang menjadi sebuah pribadi yang utuh, mencari jati diri dan seterusnya, dia berfokus pada solusi. Dia mendapatkan tantangan, dia menjawabnya dengan semangat, antusias gitu ya. Wah, aku dapat kompetitor nih misalnya, itu malah senang. Berarti saya mempunyai kesempatan untuk level up. Nah, prinsip atau target hidup seperti inilah yang harus teman-teman samakan dulu nih di forum ini gitu, dimana kalau kita melihat sebuah permasalahan, akhirnya kita akan berfokus pada solusi. Kira-kira alternatifnya A apa, B apa, C apa. Sama seperti kita jalan nih. Kalau di pemandangan alam ini kan biasanya jalan.
Itu rata-rata kalau di psikologi gambarnya satu gitu ya, menuju ke gunungnya gitu ya. Tapi juga ada yang di sini ada yang 2 jalan, ada 2 jalur. Mungkin ada yang punya jalan yang lain dan seterusnya. Itu gambaran dari alternatif solusi. Jadi tidak ada yang namanya jalan buntu sebenarnya dalam kehidupan ini. Selama kita masih mencari, pasti akan ada ketemu nanti ya jalannya seperti apa. Dan itulah prinsip awal ketika kita berbicara leadership atau kepemimpinan. Gambarannya nih ya, gambarannya. Ketika pada waktu situasi yang tidak diduga, ya, di luar kendali kita, perubahan yang besar dalam kehidupan kita, misalnya kematian orang tua, pindah tempat kehidupannya, misalnya kita pindah kuliah atau pindah rumah gitu ya, banyak hal yang tidak bisa kita duga. Rata-rata kan kita hanya mengikuti dan cenderung mengeluh kadang, aduh kok enak yang dulu ya, terus dan seterusnya. Nah, pada saat yang bersamaan, perubahan yang besar dalam hidup itu biasanya menguji juga jiwa kepemimpinan kita, teman-teman. Contoh ketika COVID-19 kemarin ya, itu rata-rata kan orang di rumah, karena lockdown kan, memang nggak boleh kemana-mana, umumnya ya. Nah umumnya memang kondisinya secara naluriah manusia itu kan mengikuti pattern atau pola yang ada di masyarakat. Kalau disuruh diem, disuruh di rumah. Nah, tapi kalau orang punya jiwa kepemimpinan nih ya, kalau kita berbicara tadi leaders will find a way gitu, dia pasti akan berpikir, aku ngapain ya nih selama di lockdown gitu. Aku mau bikin apa? Nih kalau teman-teman dulu ngapain nih ketika di lockdown? Kuliah ya, masih kuliah ya atau SMA? SMA. Jadi masih fokusnya belajar. Ya. Dulu saya sering sekali nulis. Saya nulis di berbagai macam artikel, saya bikin webinar gitu ya. Ini saya kasih contoh. Ini semua tuh malah pas pas pandemi gitu. Jadi banyak hal yang saya saya buat gitu pada waktu 2020, 2021. Kayaknya sama Mas Adin juga pernah ya kita ya, online, kalau nggak salah Instagram Live. Nah, itu salah satunya Instagram Live, saya bikin webinar, semua platform yang sifatnya online atau digital, itu bagi saya itu alternatif solusi untuk kita menjalani ini ya, selama masa karantina tadi dengan sebuah alternatif solusi yang baru. Karena tidak hanya dalam filosofi hidup Tuhan membuat kita berpikir apa yang menjadi jalan keluar, tapi sebenarnya dari diri kita sebenarnya kan diuji nih. Kamu termasuk orang yang follower atau kamu bagian dari yang leader gitu. Di dalam sebuah komunitasmu, dalam sebuah lingkunganmu, kan gitu. Ya itu apa kalau kata yang sering kita dengar, inisiatif ya kan. Kamu kalau di kelas, kamu ikut-ikutan, kalau semua diem-diem atau kamu tipikal yang membuat ide. Atau kamu kalau ada dosen setelah selesai mengajar, tipikal yang sudah pulang, fokus habis itu mau nongkrong kemana atau ingin diskusi dengan dosen misalnya. Itu inisiatif. Nah itulah yang memang harus dibangun. Critical thinking, kemudian structural thinking yang lebih ke inisiatif tadi. Inilah yang memang selama ini saya lakukan dan menjadi karakter. Akhirnya bergulir juga ke budaya kerja kita. Kalau kita sudah bekerja, tentunya akan merubah apa yang ada di lingkungan kita. Ya, pada waktu itu akhirnya muncullah transformasi digital dari hulu ke hilir, mulai dari kampus juga bisnis-bisnis saya. Yang dulu yang namanya absen tuh masih ditulis tangan, ya toh. Ini masih kondisinya masih konvensional sekali gitu. Ternyata dengan adanya pandemi bukan ada tantangan atau istilahnya disrupsi digital, tetapi justru malah menjadi akselerasi digital. Inilah yang menjadikan budayanya bertransformasi. Dan ketika sudah ke arah sana, nah kita akhirnya sekarang sepakat bahwa untuk menjadi leader awalnya memang ya kita harus tahu jalan kita tuh mau kemana sih gitu. Kita mau jadi apa sih ke depan gitu. Walaupun kita tidak boleh, istilahnya kalau di dalam agama itu nggak boleh dikte Gusti Allah gitu ya. Memang kita tuh hanya wajibnya ikhtiar atau kita berusaha dan seterusnya nanti sudah ditentukan takdir kita. Tapi di satu sisi kita sering juga nih mendengar kisah-kisah orang sukses di luar sana. Rata-rata leader, rata-rata pemimpin dengan jalan hidup yang tidak mulus. Ya kan? Ada yang mulai bisnisnya malah di usia 50 tahun ke atas tuh misalnya kayak di KFC misalnya. Ada yang
nggak sengaja dia mulai dari ini seperti ini di garasi. Tahu nggak siapa? Steve Jobs, betul. Mulai di garasi, bisnisnya dia riset dan segala macam. Itu semua kan berawal dari inisiatif and finds a way kan, cari solusi, cari alternatif. Bahkan paling dekat kalau kita berbicara inovasi di Indonesia dulu tuh nggak ada yang mikir gimana sih namanya ya ojek atau orang yang mobilitasnya ke sana kemari, dibuatkan sebuah platform yaitu Gojek pada waktu itu, Nadiem Makarim dan teman-teman akhirnya bisa menjadi menteri kan gitu kan. Nah itulah yang dinamakan esensi leader sejati. Nah pada perjalanannya menuju kesuksesan semua manusia itu prinsipnya sama teman-teman, nggak ada jalan yang mulus. Yang sama adalah ketika kita memahami bahwa jalan setiap manusia itu akan berbeda-beda, penuh dengan tantangan, lika-liku terjal ya, naik turun, belok-belok. Tapi kita tahu fokus tadi, tujuannya kita targetnya itu mau kemana. Itu loh yang saya maksud tadi. Misalnya ya, berarti kita harus punya cita-cita dong, misalnya pengen jadi menteri gitu. Boleh, nggak apa-apa, itu di set aja menjadi sebuah target. Nanti kan ada saya kasih semacam timeline dan seterusnya untuk kita bisa sampai kemana. Walaupun di tengah jalan, yang namanya jalan itu kan tiba-tiba bisa ada belok, ya kan? Dan itu yang menjadi persisten kita. Jadi karakter kita untuk kita bisa menjadi pemimpin itu bisa luas atau fleksibel. Nah setelah ramuan-ramuan yang saya pelajari nih ya dari berbagai macam tokoh-tokoh, kisahnya seperti apa, mulai dari Indonesia sampai ke luar negeri itu rata-rata ya. Punya 3 hal ini teman-teman yang saya tulis ini. Pekerja keras, pandai mencari peluang, dan gigih. Grit itu kan konsisten ya. Determinasinya tinggi. Jadi dia tidak gampang menyerah. Kalau dibully nggak baperan gitu ya istilahnya ya. Kemudian kalau nggak punya uang dia tetap gimana cari cara untuk bisa tetap berjalan bisnisnya dan seterusnya. Jadi tidak hanya membandingkan, oh di sana enak, dia anaknya orang kaya, saya nggak punya modal dan saya nggak bisa sukses, nggak. Ini grit nggak seperti itu. Nah, kalau dipikir kayak misalnya grit ini banyak orang-orang yang sifatnya, ini contoh yang saya alami sendiri ya teman-teman, yang sifatnya sudah enak tanda kutip nyaman dari kecil dengan orang tua yang memiliki kemampuan lebih, banyak juga yang memilih akhirnya dia ya hidup nyaman aja gitu. Tapi kenapa kok ada orang yang akhirnya merelakan waktunya, bahkan memberdayakan semua yang dia punya itu untuk masyarakat. Nah itu muncul dari sifat ini. Bahkan ada bukunya, itu bagus kalau teman-teman punya. Pernah dengar ya buku ya, Grit. Itu saya punya, itu juga bagus buku judulnya Grit. Jadi prinsipnya sekarang kan sudah tahu nih bahwa untuk menjadi leader kita yang akhirnya menjadi pilot untuk diri kita sendiri. Kita mau kemana? Kak pilot itu kan mulai dari take off sampai dengan dia landing kan udah tahu nih. Titik poin awal, titik poin akhirnya dia mau kemana. Durasinya berapa lama, timelinenya berapa lama, ya kan? Kemudian beban yang dia bawa, kemudian persiapan apa yang dia bawa itu dia harus tahu. Nah, sekarang kita sepakat di situ. Nah, pertanyaan yang kedua adalah akhirnya sukses ini akan berbeda nih dari misalnya 6 orang yang hadir di sini atau 100 orang yang hadir pun akan 100 definisi yang berbeda tentang kesuksesan. Ada yang suksesnya punya uang 10M, ada yang suksesnya punya rumah, punya termasuk kolam renang misalnya. Ada yang suksesnya dia bisa punya anak dan anaknya nanti bisa melanjutkan pekerjaannya. Itu kan ada prinsip-prinsip budaya seperti itu. Jadi setiap orang pasti mempunyai nilai kesuksesan yang berbeda dan itu memang harus teman-teman tentukan gitu ya. Harus teman-teman tentukan. Makanya ada istilah sukses itu lebih ke perjalanannya, bukan tujuannya kan. Success is more in the journey, not the destination. Itu hard work, opportunity, grit. Ini memang harus dimiliki. Sudah bekerja keras, sudah gigih, tapi ada peluang nggak diambil ya percuma, sama aja nggak dapat. Udah ada peluang, ambil, dia sudah gigih, tapi dia santai-santai aja gitu. Kalah sama yang lebih bekerja keras. Itu sudah saya simpulkan, sudah saya bagi kan. Formulanya sudah saya bagi, sebenarnya itu. Kemudian berbicara tentang waktu, tadi saya sempat
berbicara tentang timeline. Kenapa kok harus ada timeline kalau kita berbicara leadership atau kepemimpinan? Karena kalau di dalam skema kehidupan itu kan memang kita dibatasi dengan umur. Umur itu kan ditentukan dengan tahun. Tahun lebih pendek lagi, ada bulan, ada minggu, ada hari, ya kan? Kadang-kadang kalau kita belajar kepemimpinan, hanya kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang, bla 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 bla, itu kalian bisa baca sendiri lah. Bisa banget. Tapi ketika kalian bisa mengelola waktu ya, berbicara manajemen waktu ini dengan sangat-sangat efisien, bagaimana bisa memilah waktu itu dengan bertemu dengan orang-orang yang akan membantu kamu untuk bisa lebih sukses di bidangmu, membangun jejaring yang lebih kuat. Kemudian kamu bisa menginvestasikan waktu itu dengan hal-hal yang lebih untuk membangun dirimu sendiri. Istilahnya invest yourself itu ya. Itu jauh teman-teman akan lebih bisa terasa. Makanya ketika saya di usia 35 sudah jadi rektor, jadi ketua organisasi besar-besar di Solo, dan boleh dibilang kalau teman-teman yang lain tuh berpikirnya rata-rata, ini kalau boleh jujur ya, teman-teman saya itu rata-rata punya anak SD, TK yang habis nganter anaknya sekolah, terus itu loh, sarapan bareng arisan. Saya tuh nggak pernah datang arisan karena susah banget ya, karena waktu sudah saya investkan untuk memimpin kampus, memimpin perusahaan dan juga organisasi. Jadi memang itu pilihan ya, pilihan dari teman-teman. Bahkan ini kutipan dari Steve Jobs itu sendiri tentang waktu, dan setuju dengan yang saya sampaikan tadi. Hampir semua orang-orang penting khususnya di pemimpin ini memiliki prinsip time is money, itu betul ya. Itu tolong diperhatikan juga. Maka tidak akan ada lagi fokus untuk pencapaian orang lain. Nggak akan ada. Jadi kayak dia kok usia sekian kok udah dapat uang sekian, nggak akan ada waktu. Karena kalau kamu menghabiskan waktu hanya untuk membandingkan apa yang sudah didapatkan orang, itu ya waktu kan berjalan yang ada di dalam hidup kita kan. Nah itu akhirnya kita akan melewatkan hal atau opportunity yang mungkin ada di depan kita. Nah, ada beberapa tokoh kepemimpinan yang teman-teman bisa baca bukunya, banyak sekali. Yang paling terkenal Maxwell. Ya, Maxwell ini berseri-seri ya bukunya tentang leadership. Ini sama tentang bagaimana pemimpin bisa tahu kemana arahnya. Karena berbicara kepemimpinan tidak jauh dari visi, tidak jauh dari target, arah dan seterusnya. Jadi a leader is one who knows the way, goes the way, and show the way. Kalau dianalogikan atau kita berdekat dengan budaya di Indonesia tuh ada Ki Hajar Dewantoro dengan Engar Sosong Tulodo, Eng Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Itu sebenarnya leadership, bukan seni pendidikan ya, tapi itu sebenarnya leadership sekali. Dan harapannya untuk guru-guru. Dan ternyata terbukti kalau dulu guru hanya di depan papan tulis mengajar, menulis, dan siswa yang mencatat, sekarang harus tiga-tiganya bisa. Dia bisa mengajar di depan, dia bisa memfasilitasi diskusi, ya kan? Kemudian dia juga bisa mengawasi apa yang sudah menjadi perkembangan atau bagaimana si siswa atau mahasiswa ini bisa berkembang pembelajarannya. Kalau maghrib kita berhenti dulu atau gimana biasanya? Lanjut dulu ya. Oh ya. Baik. Ada juga yang ini favorit saya, teman-teman bisa lihat di YouTube banyak sekali ya videonya Brian Tracy ini. Ini salah satu favorit saya juga. Kalau Maxwell tadi bukunya banyak sekali. Brian Tracy ini dia ada buku juga tapi banyak videonya hampir sekarang, dan dia sangat kuat sekali leadershipnya. Ilmu-ilmunya juga luar biasa, bisa teman-teman pelajari. Kebanyakan tentang professionalism, disiplin ya, motivation, dan di sini contohnya ada integrity juga ya. Jadi integritas ini juga salah satu nilai di kepemimpinan yang harus kita jaga. Ketika satu kali kepercayaan kita sepelekan gitu, dan akhirnya kita bohong sama orang, kepercayaan orang yang dikasih kita tidak kita jaga, udah hilang gitu ya. Jadi yang namanya integritas ini memang tinggi sekali harganya, dan ketika kita menjadi leader atau pemimpin itu sangat-sangat perlu untuk kita jaga. Ini pertanyaannya sekarang, lebih banyak mana nih yang kita lakukan? Apa kita lebih banyak mendengar atau lebih banyak menginisiasi atau berbicara? Apakah kita lebih banyak
melakukan apa yang orang lain katakan atau kita yang memutuskan. Ini berlaku juga kepada lingkungan terdekat di keluarga ya teman-teman. Bukan berarti saya mengajari untuk berani sama orang tua, enggak, tapi jiwa kepemimpinan di sini adalah dia tahu, knows the way tadi ya. Misalnya bisa menjelaskan ke orang tua, Bapak, Ibu, saya memiliki cita-cita ini atau saya ingin menjadi ini karena apa. Itu kan bagian dari kamu berdiplomasi juga. Seperti ketika di pekerjaan atau di masyarakat sama. Jadi ketika di rumah saja tidak bisa diselesaikan misalnya, ya bisa jadi itu juga akan menghambat karir kita atau kenaikan kesempatan kita untuk bisa mencapai jabatan sampai di leader, top leader gitu. Jadi ini value yang sangat-sangat sederhana, speak, control information, know, decide, direct resources, command, superior, ini semua sifat-sifat yang biasanya dimiliki seorang leader. Nah beruntungnya di dalam skema personality kan ada 4 tuh ya, ada 4 tipe personality kalau teman-teman baca. Kan ada koleris, melankolis, ya kan? Yang plekmatis sama sanguinis. Nah, kalau teman-teman sudah dilahirkan born to be leader, biasanya kolerisnya tuh paling tebel. Jadi suka nyuruh-nyuruh, mendominasi gitu kan. Yang suka ngatur-ngatur. Itu contoh aja, nggak usah jauh-jauh. Misalnya saya punya anak 2. Anak yang pertama karena dia mungkin anak pertama, dia lebih mendominasi gitu. Dek, jangan nggak boleh gini, dek kotor, makanya nggak boleh main HP, kayak gitu-gitulah. Wah ini kayaknya born to be leader ini bakat kepemimpinannya ada nih gitu. Sedangkan adiknya yang dia lebih, Kak ini boleh nggak Kak kalau kayak gini, dia lebih banyak nggak decide gitu, dia lebih banyak meminta pendapat orang gitu ya, dan dia lebih patuh. Belum tentu dia juga bakat menjadi seorang leader gitu, tapi bisa create to be a leader. Jadi teman-teman harus membedakan ini mana yang menjadi karakter teman-teman juga. Kalau yang personality 4 tadi bisa teman-teman cek juga di MBTI ya. Bisa dicek mana personality-nya, karena untuk menjadi leader itu kan pertama nanti saya kasih ada petanya. Petanya kita harus tahu diri kita dulu dari yang mana nih karakter kita. Kalau kita memang dasarnya udah ada koleris, lebih gampang. Gitu karena kita lebih tega gitu ketika mengambil keputusan. Misalnya mencat orang itu lebih tega gitu loh, Mbak. Karena kalau orang ya benar, karena kalau jadi pemimpin kita mau wah ini orang kerjanya nggak bener, udah mencuri uang perusahaan, tapi kita nggak tegaan, melankolis, itu aduh nggak enak, kasihan itu misalnya. Karakternya melankolis susah juga ya. Nah ini perlu kita pahami dan kita sikapi kalau kita berbicara leadership. Kita simpulkan ya teman-teman, kita simpulkan. Berarti tadi yang sudah saya sampaikan ya, integritas ya, integritas itu sesuatu yang bisa nek basa Jawane iso dijagake, berarti bahasa Indonesianya bisa dapat dipercaya gitu ya. Baik itu ucapannya sesuai dengan perbuatannya, ada bukti konkretnya dan seterusnya ya. Hal-hal yang sifatnya amanah akhirnya dia penuhi dan seterusnya. Visi yang tadi saya sampaikan ya, jalan mau kemana, arahnya sudah harus jelas, targetnya berapa lama, seberapa besar, kalau nominal itu harus jelas kalau menjadi seorang leader. Nah ini yang tambahan-tambahannya saya kira sangat menunjang dan biasanya kalau born to be leader itu sudah dimiliki. Biasanya kalau orang-orang leader yang benar-benar leader sejati itu enggak yang galak loh malah, tapi biasanya rata-rata lucu, ada sense of humornya gitu. Rata-rata mereka suka jokes, mereka banyak teman gitu ya, gampang bergaul dengan berbagai kalangan, banyak ide-ide baru, inovasi baru, itu memang born to be leader. Tapi create to be leader juga bisa, kalian menyesuaikan apa yang biasanya menjadi nilai atau karakter dari pemimpin. Itu ya hal-hal ya tidak jauh dari 6 ini ya rata-rata. Nah ini saya move dulu ke situasi atau isu yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Karena kalau pengen jadi pemimpin, itu bukan memimpin diri kita sendiri kan. Ya tentunya awalnya memang dari diri kita sendiri, tapi kita berbicara pada menggerakkan orang, mempengaruhi orang, atau kita bisa membuat sebuah perubahan melalui apa yang menjadi visi kita itu untuk bisa diterjemahkan dengan baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang terjadi di
lingkungan kita saat ini di Indonesia. Nah, ini ada perubahan nih teman-teman ya. Karena basic saya dari ekonomik ya, mungkin saya tambahkan sedikit untuk kaitannya menjadi pertimbangan teman-teman ketika, oh saya siap kok besok jadi pemimpin. Nah, udah paham belum kondisinya lapangan kan gitu kan. Ini saya tambahkan sedikit. Jadi Indonesia itu basicnya itu kan memang di sumber daya alam khususnya ya. Sumber daya alam, resource base-nya dulu itu ya sampai sebelum Indonesia merdeka yang dikejar ya rempah-rempah, spices ya kan. Banyak lah ya, sampai sekarang pun sampai dikuasai asing kan kebanyakan juga sumber daya alam. Nah, akhirnya yang menjadi masalah yang kita besok menjadi pemimpin itu ya ketika semua kekayaan alam yang sangat besar ini dikelola oleh kelompok-kelompok yang memang sangat kuat gitu ya dalam dia bisa menguasai, karena yang namanya seni leadership is juga seni influence juga, seni mempengaruhi juga gitu. Jadi rata-rata kalau teman-teman cek orang-orang terkaya di Indonesia, pemimpin di Indonesia itu kekuasaannya juga kekuasaannya besar, kekayaannya besar, rata-rata gitu. Nah, itu karena beralih dari resource base di Indonesia itu berubah menjadi industry base, padat karya, padat modal. Nah, perubahannya di tahun 2010-an ke sini, nah ini sudah agak berubah ya, apalagi ditambah ada pandemi kemarin. Plus adanya digital disruption. Jadi adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Maka semua sudah bergerak menjadi innovation base. Ya, ya bergerak ini bukan berarti yang dulu hilang. Jadi yang resource-nya masih, padat karya padat modal ini juga masih meninggalkan PR ya. Competitive advantage ini keunggulan bersaing juga harus masih dicari. Di satu sisi kita sudah dituntut untuk bentuk kompetisi yang baru. Dulu buka restoran aja, sekarang harus bisa bagaimana menciptakan sistem untuk penjualan online, delivery, ya kan? Bagaimana bisa membedakan harga untuk yang di toko sama yang di marketplace atau di e-commerce. Itu kan semua innovation based semua ya, cepat sekali. Nah, yang besok nih yang teman-teman hadapi ya, ini good news ya, bukan bad news. Ya, bisa diantisipasi adalah besok sudah tidak berbicara lagi kompetisi loh teman-teman kalau menjadi pemimpin. Tapi pinter-pinternya kalian membangun kolaborasi sekuat-kuatnya. Dan itu sudah saya rasakan. Ketika kita meng-highlight atau menggarisbawahi bukan bersaing tapi bersaling. Ya, sekali lagi bukan bersaing tapi bersaling. Mulai dari sekarang, ya itu menjadi salah satu kunci kita untuk menjadi pemimpin. Gambaran ini terlalu berat ya, intinya ini pernah saya sampaikan ketika saya disuruh ngomong tentang bonus demografi, gimana biar kita nggak terjebak gitu. Ya kira-kira gambarannya kalau mau jadi pemimpin bukan hanya nyuruh-nyuruh aja, tapi kan kita harus tahu secara makro dan mikro yang terjadi di Indonesia itu seperti apa. Kurang lebih teman-teman harus mengetahui tentang bagaimana sisi lapangan pekerjaannya, tenaga kerjanya, pendapatannya, ya kan, kebijakan-kebijakan yang ada di sana sampai dengan produktivitas yang ada. Bahkan kalau di Indonesia itu, kenapa saya sangat fokus sekali menjadi edupreneur, tingkat pendidikan yang sampai ke pendidikan tinggi itu sangat rendah di Indonesia. Jadi tenaga kerja tertinggi di Indonesia itu masih SD. Nggak tahu kan ya, itu ada di Kemenaker, data dari Kementerian Tenaga Kerja. Nomor 2 SMA, nomor 3 SMP, baru lulusan kuliah. Jadi kalau kita merasa bangga menjadi lulusan sarjana, kita udah dapat pekerjaan yang link and match dengan industri gitu ya, itu tuh baru kesekian gitu. Yang pertama yang dicari banyak perusahaan atau industri di Indonesia itu malah justru tenaga kerja yang murah dulu, bukan yang kompeten. Maka banyak juga teman-teman saya yang pinter-pinter akhirnya kerjanya di perusahaan multinasional, internasional atau bahkan di luar negeri. Kenyataannya seperti itu. Ya. Ya itu gambaran saja untuk kita besok kita mau kemana tadi, membantu kalian untuk menentukan arah. Nah, untuk tahu mau kemana kan tentunya mulai dari diri kita ya teman-teman. Tahu dari kita. Maksudnya selama ini jangan-jangan yang kita bikin teman-teman bikin ini enggak sih kayak
rencana 15 tahun ke depan mau jadi apa gitu, bikin nggak sih? Nggak ya kayaknya, belum. Atau ada yang sudah? Karena kalau berbicara leadership itu kan visi ya sekali lagi. Nah, jangan-jangan selama ini yang kita tahu adalah definisi diri kita menurut orang lain, menurut orang tua kita, menurut lingkungan kita, menurut sahabat kita misalnya. Bukan diri kita yang kita tahu sendiri. PR dari teman-teman yang ikut kelas leadership dari saya hari ini, nanti sampai rumah memang harus lebih introspeksi diri, mengenali diri sendiri, apakah betul yang selama ini saya jalankan itu betul-betul mencerminkan apa yang menjadi keinginan saya atau sesuai dengan karakter saya. Apakah saya nyaman? Apakah saya happy menjalani semua? Ada istilah sesuai passion lah, ada yang istilahnya macam-macam ya. Intinya apakah ketika tidak ada orang memuji kita, ketika kita tidak memiliki supporter, kita akan tetap menjalaninya dengan semangat. Nah, itu PR yang pertama. Jadi harus dicari dulu. Maka kalau boleh digambarkan teman-teman setelah pulang dari kelas ini ya semacam beli buku baru atau buku diary baru, write your own story. Mulai kita membuat cerita diri kita yang baru. Walaupun nanti di tengah jalan bisa dikembangkan. Dan kita sering mendengar ini ada SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, threat. Itu juga bisa digunakan sebagai awalan untuk teman-teman bisa lebih mengenal diri sendiri. Yang seimbang adalah ketika teman-teman menuliskan jumlah kelebihan dan kekurangan ini sama. Kalau teman-teman menemukan nanti ketika ditulis strength-nya lebih banyak, biasanya orangnya kepedean. Nggak mau menerima kritik. Ya aku wongnya ini. Gitu. Ya dalam arti dari sisi kepribadiannya dia lebih mendengarkan dirinya sendiri. Apakah itu jelek? Kalau terlalu banyak strength-nya dalam arti mendengar diri sendirinya dan tidak menerima kritikan itu jelek. Ya, tetapi dalam konteks kita membangun kepercayaan diri itu bagus. Yang penting nggak boleh berlebihan. Sebaliknya ketika weakness-nya yang lebih banyak ditemukan, nanti teman-teman mencoba mendata gitu ya, apa yang menjadi kekurangan, kelemahannya lebih banyak, itu biasanya istilahnya minderan. Nggak pede gitu. Nah, itu harus diseimbangkan. Memang harus diseimbangkan. Kalau write your own story mulai dari buku baru ya, lembaran kosong, teman-teman bisa dicoba minimal coba cari 5 kelebihan dan 5 kekurangan. Dari situ aja udah seimbang, nanti udah stabil kita untuk menjadi pemimpin. Oh, saya punya kelebihan ini. Oh, saya punya kekurangan ini. Sudah sadar. Gitu ya. Peluangnya apa dengan kelebihan itu? Kemudian apa yang menjadi tantangan jika kita memiliki kelemahan itu? Itu harus dipahami dan dicari. Kembali ke Maxwell, karena dia pakar dari leadership, teman-teman. Untuk kita bisa mendapatkan respect ya, atau benar-benar integritas yang sudah tingkat tinggi, bisa dipercaya. Saya juga nggak nyangka tadi habis ngobrol sama teman-teman waktu nunggu kelas itu kan, kok ya bisa ya saya sampai di ranah pilkada gitu kan, saya nggak nyangka. Karena basicnya saya itu ya ngajar, dulu saya mimpin kampus, saya berorganisasi, saya banyak pengabdian ke masyarakat, ternyata bisa sampai naik nih, sampai ke respect gitu kan. People follow you because of who you are and what you represent. Gitu kan. Jadi ini pas banget ini ya acaranya, pas ngundang saya pas mau jadi pemimpin daerah. Jadi ada ceritanya ini ya. Misalnya ini ya, kita mulai dari bawah dulu, position. Orang kenal saya sebagai rektor, orang kenal saya sebagai apa, jabatan lah istilahnya, position. People follow you because they have to. Ya karena ya rektor ya kita menghormati dong gitu. Mahasiswa takut misalnya dan seterusnya. Tapi ternyata kita harus tahu tadi yang menjadi apa kelebihan, kekurangan, opportunity, threat tadi semua kita pahami sebagai self awareness, maka kita juga membuka kesempatan atau mengenalkan apa yang menjadi diri kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Maka dibangunkanlah jembatan yang namanya relationship ini. People follow you because they want to. Akhirnya kalau saya gambarkan di kampus saya kan ada 3 layer
kepemimpinan ya. Ada yang kepemimpinan senior, kepemimpinan medium atau administratif yang mereka bisa saya push to the limit itu. Misalnya Pak, pokoknya minggu depan harus selesai laporan ini. Itu yang di second layer ya. Kalau yang di upper layer senior, nggih, kersanipun pripun Prof. Karena udah senior nggak mungkin Prof minta minggu depan selesai ya Prof gitu. Nggak mungkin ya. Itu relationship kita bangun gitu ya. Yang anak-anak muda juga kita, gimana bro, gimana sis, bahasanya udah beda lagi gitu ya. Itu bisa kita bangun. Naik lagi, mendapatkan hasil, production. People follow you because of what you have done for the organizations. Akhirnya kita sudah menunjukkan hasilnya. Oh, ternyata dengan adanya kebijakan barunya atau aturan barunya atau mungkin kalau lebih sederhana gaya kepemimpinannya itu diterima dan mendapatkan hasil lebih sejahtera, lebih nyaman pekerjaannya dan seterusnya lah ya. Itu intinya result. Setelah result dia akan maju ke naik lagi ke people development ya teman-teman. People development itu ketika pemimpin akhirnya tidak fokus pada dirinya yang paling berkuasa, dirinya yang paling penting atau istilahnya jadi Superman, tapi membangun super team. Membangun super team itu yang penting bukan diri kita, tapi kita bagaimana menjadi leader untuk create new leader. Ya, ini penting nih kalau udah di level ini. Egonya harus turun, kalau kita salah harus minta maaf. Kita memberikan kesempatan ruang, misalnya saya ada 4 bisnis yang saya jalankan saat ini, unit bisnis semua ada manajernya. Bu Astrid, gimana untuk yang bulan ini promosinya, misalnya di salah satu lembaga kursus saya tanya manajernya. Sudah, tolong dibuatkan, sesuaikan yang tahun ini dengan margin sekian, silahkan berkreasi, boleh dibikin 20 plus 10%, mau dibikin buy one get one, mau dibikin up to 50, terserah. Akhirnya sekarang dia udah pinter nih manajer saya. Setiap bulan, Bu, kita mau lapor promosi bulan ini, kita ini, promosi bulan ini udah pinter. Karena kita memberikan ruang untuk dia untuk berkembang. People follow you because of what you have done for them. Kita berikan mereka selain ruang untuk berkembang, kesempatan untuk belajar hal baru juga. Nah, ini di level ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan lebih besar ya, bukan yang di skala kecil UMKM, itu sudah ada rutin training biasanya. Ada pelatihan-pelatihan rutin. Kita mengundang expert, kita mengundang HRD, kita mengundang yang lain-lain itu ya sifatnya untuk pembangunan karir maupun kemampuan atau kompetensi dari tim kita. Biasanya sudah di situ. Baru yang terakhir sudah di respect. People follow you because of who you are and what you represent. Ini memang prosesnya nggak langsung kayak gitu ya teman-teman. Nggak bisa langsung kita jalannya langsung kepalanya ke atas, tangannya masuk ke saku, terus orang respect kita nggak bisa. Harus melalui ini semua. Harus dapat posisi jabatan dulu. Harus dibangun relationship, harus menunjukkan hasil kerja, harus bisa membangun tim, dan akhirnya baru di respect. Ya itu ya, saya ulang lagi, berarti ini ada beberapa gambaran ketika kita bisa dikatakan seorang pemimpin yang baik, kita bisa men-setting target ya, atau goal. Nah, fokusnya adalah solusi atau always forward, never backward. Jadi nggak mikir yang ke belakang terus tuh. Wah, kemarin yang salah dia loh. Kalau dia nggak gitu ya nggak mungkin kita kena masalah nih sekarang. Nah itu kan balik terus. Itu ini berlaku juga di relationship ya. Jangan mengulang-ulang masa lalu. Nggak selesai-selesai malah tambah pusing gitu ya. Jadi fokusnya move on, ya, move forward. Nah, itu leader. Kemudian find positive circle. Makanya kalau rata-rata leader itu nggak takut ditinggal sama orang. Istilahnya kalau di relationship kan kadang ada orang yang sampai susah banget ya Bu, move on gimana sih Bu gitu misalnya. Kena ya Mbak ya, mohon maaf Mbak ya. Enggak, maksudnya ini dalam konteks leadership ya, kita sama-sama belajar. Ketika jadi leader itu, saya ada misalnya satu kejadian, orang ini sudah saya percaya banget, saya kasih kepercayaan, saya gajinya saya lebih tinggikan daripada yang lain karena dia orangnya memang pinter gitu. Kemudian ternyata menyalahgunakan kepercayaan dan saya tuh patah hati juga, broken heart juga, sama seperti relationship pada umumnya gitu.
aduh aku tuh udah mikirin dia, kalau aku pergi ke luar negeri dia udah tak kasih oleh-oleh, anak-anaknya tak belikan makanan, kalau sakit tak dokterin gitu kan misalnya ya, kita sebagai atasan gitu kan. Kenapa kok ya tega-tega gitu, kok kembali ke belakang nggak move on saya. Itu pernah saya belajar pada waktu awal-awal menjadi pemimpin, pertama tadi disebutkan berpengalaman menjadi pimpinan akademi itu saya di usia 24. Ini waktu awal-awal ini juga nih, ya histeria dibangun ya pada waktu itu, saya di pariwisata, di akademi pariwisata. Itu saya juga belajar bagaimana mengontrol ekspektasi bahwa oh ternyata ada orang yang kita percaya belum tentu sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu ya. Mungkin tiba-tiba mereka pengen jadi PNS, mereka mengutamakan pengen jadi ibu rumah tangga atau pengen kuliah lagi dan seterusnya, itu tidak bisa kita kontrol. Intinya itu. Jadi kita harus bisa move on gitu, cepat. Find positive circle, tentu kita bangun jejaring yang bagus dan bisa menunjang kita untuk terus bertumbuh. Embrace difficulty, kalau ada tantangan, kesulitan, biasa aja. Ya itu malah kita anggap tantangan gitu ya, biasa. Aduh, tantangan, aduh kok berat sekali. Ya teman-teman saya tuh kok bilang, kamu kok berani sekali sih jadi kandidat wali kota. Lah saya nggak pengen jadi wali kotanya kok, saya pengen mengabdi ke masyarakatnya, kan enak. Difficulty-nya jadi kita anggapnya sebagai oh ternyata belajar berpolitik itu seperti ini, ketemu dengan teman-teman partai itu seperti ini. Saya baru tahu. Jadi itu kalau orang nggak paham kan difficult sekali ya, gimana ya caranya. Orang yang berkader bertahun-tahun belum tentu bisa naik kok bisa menjadi eksekutif. Nah ini ternyata bisa seperti itu. Be flexible, ask for help. Kalau kita nggak tahu kita boleh tanya juga. Nah ini yang sering juga ditemukan di lapangan, khususnya kita melihat banyak sekali leader akhirnya menjadi bos, bukan menjadi pemimpin. Pemimpin sama bos beda sekali ya teman-teman. Nih mungkin teman-teman sudah paham lah. Yang biasanya juga tunjuk-tunjuk, menyalahkan, suruh-suruh gitu ya. Nah, kemudian harus. Pokoknya ada salah harus ada kambing hitam. Nah itu rata-rata tuh ciri-ciri bos. Nah kalau kita berbicara hari ini sekali lagi adalah menjadi pemimpin. Pemimpin itu ya membangun, merajut, merawat, membersamai, memotivasi dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat-sangat berbeda dan berseberangan. Kalau perlu ya ini digambarkan ya ngangkat bebannya bersama-sama, bukan nyuruh orang untuk ngangkat beban, apalagi kita yang di atasnya gitu kan, tambah berat. Aduh bos datang gitu kan istilahnya. Jadi takut, mereka bukan respect tapi takut. Ini saya tambahkan sedikit, waktunya masih ya. Ya saya pengennya supaya lengkap nanti jadi pemimpin yang hebat semua gitu loh. Gitu. Nah tadi saya sampaikan ketika berbicara menjadi pemimpin tidak boleh lepas dari skill set di Society 5.0. Nih, seharusnya memang ada satu materi khusus ya di tataran perubahan industri 4.0 menuju society 5.0. Itu ada satu materi sendiri sebenarnya yang di sana akan ditemukan biasanya kalau threat-nya atau ancamannya, aduh kita nanti digantikan dengan mesin, adanya otomasi dan lain-lain. Tapi sebenarnya ya teman-teman, kalau menjadi pemimpin itu kuncinya itu ya di sini kok. Di humanisnya kita, atau kita menjadi manusia dengan sentuhan manusia, termasuk kemampuan public speaking atau oratory di sini. Oration ini kalau orang memahami kan hanya pidato, sambutan. Enggak loh, jauh lebih daripada itu. Ternyata kalau kita belajar public speaking itu termasuk teman-teman tahu seni negosiasi, seni lobbying, ya kan? Seni diskusi, seni problem solving, handling konflik, wah banyak banget. Ya, banyak menghadapi. Karena kan kita kalau sudah menjadi pemimpin itu akan bertemu dengan ratusan macam karakter ya. Misalnya teman-teman nanti akan masuk ke lapangan, ke masyarakat terjun secara langsung. Ya, pastinya akan ada kejutan-kejutan ya. Kok ternyata kita ketemu dengan karakter yang susah sekali, nyentrik gitu ya. Ada yang malah justru menantang kesabaran kita atau malah justru membuat kita macet di tengah jalan. Nah itu menantang grit kita tadi ya. Itu sebenarnya solvingnya salah satunya di sini, public speaking.
Yaitu tadi sempat saya mention ya, di kampus saya bahkan saya ada 3 seni bicara. Seni pada senior, saya bisa memotivasi kepada yang produktif, dan saya bisa mengembangkan untuk teman-teman yang masih belajar gitu. Seninya beda. Ini semua public speaking teman-teman. Nah ini termasuk, ini kan detail-detailnya skill yang ada di dalamnya. Writing itu ya masuk loh teman-teman. Writing, reading, listening, interpersonal, negotiate tadi saya masuk negotiating. Kemudian sampai yang namanya personal branding itu masuk juga ya, ketika kita bisa mengembangkan itu menjadi citra diri yang bisa dipahami orang-orang lain dan kita bisa siap untuk dipercaya gitu ya. Makanya saya tuh bingung, orang-orang tuh kan biasanya rata-rata mau ikut organisasi, kemudian menghabiskan waktu di situ, mulai dari kader atau anggota, kemudian dia nanti ikut berapa tahun jadi bendahara, sekretaris, jadi ketua. Nah saya itu malah kebalikannya. Pun nggih kula pun kathah organisasi Pak, mboten pokoknya Mbak Astrid nggih kula titip Mbak organisasi. Saya tuh sampai di pasrah organisasi banyak, sekarang yang aktif kan 10 ada itu Mbak ya. Banyak banget, besar-besar lagi. Agak capek juga, tapi mungkin karena salah satu kelebihan saya di sini, karena saya banyak berkomunikasi secara efektif dengan berbagai macam elemen gitu ya, atau kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Maka teman-teman akan meningkatkan nanti otomatis pengaruh sosial, pengaruh untuk bisa membujuk ya sesuatu dan seterusnya. Ada satu kisah juga ketika ini, enhance persuasion ability. Ada satu kisah pada waktu itu, wah kisah tuh kayak dongeng aja ya. Satu cerita ketika pada waktu itu Solo mengadakan kegiatan tahunan. Di Semarang kan ada Semarang Great Sale. Di Solo juga ada namanya Solo Great Sale. Tahun 2022 habis pandemi itu gimana ya? Udah 2 tahun vakum. Ada Great Sale itu biasanya 1 bulan full diskon. Gimana cara orang bisa melek bagaimana event ini sukses dan seterusnya. Saya masuk di situ di Kadin. Terus saya mikir, wah ini harus kasih sesuatu yang baru nih, dikasih aplikasi, dikasih website, karena waktu itu tuh ada belanja, ngumpulin poin, dimasukin kartu, kartunya ditukar, nanti dapat undian, undiannya juga masih dalam kertas. Jadi belum digital. Kan tadi teman-teman ingat ya, saya waktu 2020, 2021 kan fokus sekali untuk transformasi digital. Nah 2022 itu saya juga digitalisasi untuk Solo Great Sale. Wah itu luar biasa. Persuasion ability saya itu teruji sekali di situ. Saya membujuk ke semua pihak, semua elemen untuk bagaimana kita harus mulai digitalisasi, membuat kupon ini harus dalam bentuk aplikasi dan seterusnya sampai dengan akhirnya 22.000 tenan, bayangkan. Termasuk pasar, bakul pasar, di pasar gede, di pasar-pasar tradisional Solo itu mau menggunakan kris. Digitalisasi. Karena untuk bisa mengumpulkan poin kan harus melalui kris yang nanti bisa diupload di aplikasinya. Kan nggak bisa pakai nota terus kita nanti kan susah ya untuk seperti itu. Intinya persuasion ability itu nggak sekedar kita membujuk ya, tapi bagaimana kemampuan wawasan kita juga diuji. Susah ya teman-teman ya, ternyata jadi pemimpin ya? Atau gampang? Susah. Enggak, tapi ini saya kasih gambaran sekaligus yang sudah saya alami gitu loh, biar teman-teman bisa ada gambaran. Ya memang effortnya lebih, makanya saya bilang tadi hard work kan, enggak easy work. Hard work memang, hard work, ya kan, opportunity, sama grit. Udah 3 itu sebenarnya. Enggak ada yang easy way, itu enggak ada. Nah, ini ya, nanti setelah ini silahkan tulis story-nya sendiri-sendiri. Pesan saya harus mulai bikin timeline. Timeline misalnya kalau kita jadi pemimpin kan ada visi misi di perusahaan. Atau di organisasi jadi ketua kan pasti ada ya. Visi misinya apa, programnya apa. Ya, sama, timeline juga seperti itu based on time ya. Atau duration. Misalnya selama 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita mulai bikin. Walaupun nanti ingat ya di tengah jalan be flexible.
Jangan misalnya 10-15 tahun lagi saya ingin jadi presiden, kalau nggak jadi saya jadi gila. Jangan juga ya. Jadi harus fleksibel. Tapi kalau teman-teman punya goal, punya target untuk menjadi pemimpin, teman-teman otomatis nanti disiplin diri, kemudian networking, skill set, termasuk public speaking, semua akan naik, meningkat semua ya. Iya, terima kasih udah mulai kering. Gitu. Nah, ini yang terakhir yang saya tambahkan, dan ini betul-betul best practice yang pernah saya alami juga ya. Ternyata menjadi pemimpin itu nggak bisa sendiri juga, karena selain kita seni mempengaruhi orang, ternyata kita harus juga bisa didukung oleh support system yang kuat. Saya minum bentar ya. Iya, bangunlah mulai dari sekarang. Jadi selain bikin timeline, ya timeline ini juga bisa didiskusikan dengan keluarga. Misalnya yang belum berkeluarga ini kan jomblo semua ya, belum nikah ya. Nah itu bisa didiskusikan dengan orang tua atau kakak adik gitu ya. Kira-kira kalau aku mau bikin bisnis 5 tahun lagi dengan omset sekian, gimana ya caranya itu? Itu timeline dan ada support sistemnya. Karena banyak juga loh teman-teman yang mereka tuh merasa udah bisa sendiri. Sekali lagi kita bukan Superman ya, tapi banyak juga di luar sana yang merasa dirinya Superman. Akhirnya jadi halu. Jadi halu di mana, wah aku paling hebat, aku paling bisa untuk menjalankan ini semua dan seterusnya. Akhirnya ketika ada perubahan kaget, tidak ada support system, jatuh. Dan itu enggak sedikit, banyak sekali yang seperti itu. Atau menyerah di tengah jalan, atau desperate, bahkan stres gitu ya. Dengan adanya support system, perjalanan yang teman-teman set tadi, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, nggak kerasa teman-teman. Saya tuh dulu, ini sharing best practice juga, tapi boleh diikuti, boleh enggak, nikah muda. Saya tuh dulu nikah muda, karena saya menyadari cita-cita saya termasuk besar gitu ya, karena saya ada bisnis keluarga yang harus dijalankan, saya punya cita-cita pengabdian masyarakat dan seterusnya sampai dengan saya pengen S3 di luar negeri gitu. Semua cita-cita saya itu tinggi gitu. Memang saya set tinggi dan harus ada yang memang bisa memahami, mensupport apa yang menjadi rencana saya itu. Maka waktu itu ketika saya menikah muda pun suami saya udah tahu gitu. Oh, dia mau S3, oh dia mau ini. Itu sudah dibicarakan di awal. Kan banyak nih teman-teman yang akhirnya melupakan ini, bercita-cita dulu, akhirnya di tengah jalan, gak boleh, kamu di rumah aja sama anak-anak. Akhirnya macet nih, terutama yang cewek-cewek ya, gitu. Nah, kok bisa jadi pemimpin perempuan gitu kan? Nah itu kan karena itu salah satunya, apalagi yang laki-laki nanti jadi imam. Family, friend, community harus dibangun dari sekarang ya teman-teman. Mudah-mudahan dari semua yang saya sampaikan tadi ini saya kira udah sih, oke. Jadi saya kira udah nggak ada alasan lagi untuk kita takut untuk menjadi pemimpin. Prinsip kepemimpinan itu sekali lagi yang dari awal saya sampaikan adalah fokus pada solusi. We will find the way gitu ya. Semuanya kalau teman-teman belajar dari cerita Disney itu kan sebenarnya banyak pesan moral. Bukan hanya Cinderella atau impian-impian dreams come true dan lain sebagainya, enggak, tapi awalnya apa, endingnya apa. Awalnya apa, endingnya apa. Terus happily ever after. Kayak gitu-gitulah. Walaupun bukan di sisi romantismenya yang kita lihat, tetapi goalnya, visinya. Sebenarnya itu. Dan saya tadi sudah dari awal sampai akhir sudah saya berikan gambaran value apa yang harus teman-teman miliki, dari mana memulainya, bahkan formula untuk bisa menjaga kestabilan hingga nanti bisa mencapai target juga sudah saya kasih. Nah itu tadi sampai dengan timeline, dukungan keluarga, support system, family, komunitas harus kita bangun dari sekarang. Jadi nggak ada alasan lagi ya, kok saya mau jadi pemimpin susah, nggak ada. Sudah saya kasih semua hari ini. Nggak ada alasan pokoknya. So what are you waiting for kan gitu kan? Nggak ada, karena udah saya kasih semua. Benar-benar. Pure ini yang sudah saya jalankan. Saya nggak hanya berteori loh teman-teman, sudah saya jalankan. Browsing aja Astrid Widayani sekarang. Ada itu beritanya. Ya kan? Udah jadi kandidat perempuan wali kota pertama di kota Solo. Karena Solo itu ada budaya yang sangat sulit sekali dipatahkan.
yaitu keraton. Kita punya 2 keraton, Kasunanan, Mangkunegaran. Seluruh pemimpin sejak dari zaman Mataram sampai dengan 2019 itu laki-laki. Nggak ada perempuan jadi pemimpin di Solo. Kok bisa Mbak Astrid bisa tembus? Ya, aku mas tak kasih semua ini rahasianya hari ini gitu. Itu sudah saya kasih semua dan itu memang kompleks sekali. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini betul-betul dari apa yang saya jalankan. Sampai sekarang pun saya sudah tidak perlu lagi apa istilahnya meragukan diri saya mampu atau tidak, karena yang saya fokuskan adalah apa yang ingin saya tuju itu adalah untuk pemberdayaan, pengabdian kepada masyarakat, kebermanfaatan seluas-luasnya, titik. Melalui jalur apa, apakah saya jadi rektor, jabatan apapun, atau nanti insya Allah dipercaya menjadi wali kota atau wakil wali kota, itu urusannya Tuhan. Saya mau ditempatkan di mana? Apakah saya cukup di kampus, atau saya di masyarakat, atau mungkin di bangsa negara Indonesia, kan kita nggak tahu. Nah itulah bagaimana prinsip menjadi pemimpin. Di mana kita ditanam, disitulah kita bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat dan rindang bisa dinaungi banyak orang. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bisa digunakan apa yang saya berikan sedikit ini untuk saya nanti ketemu 10 tahun, 15 tahun lagi ya, kalian udah jadi menteri-menteri gitu. Amin, amin. Terima kasih Mbak Astrid. Ya. Dari awal sampai akhir rahasianya sudah dibocorkan ya Mbak ya. Jadi kalau sampai nggak mengikuti, waduh, rugi banget. Ya, paparannya sudah disampaikan tadi banyak sekali yang inspiratif, kemudian mixed feeling ya, bagaimana Mbak Astrid dalam usia yang termasuk masih muda banget sudah bisa mencapai top level dari kepemimpinan. Rektor, kalau misalnya kita mau bikin statistik juga, kalaupun ada rektor perempuan, itu jumlahnya sedikit sekali ya Mbak ya. Usianya pun mungkin juga di atas Mbak Astrid. Kemudian juga keterlibatan di organisasi-organisasi yang penting, bidang bisnis, edukasi, di bidang macam-macam ya, tadi ada yang pengabdian masyarakat, ada yang murni bisnis, jadi benar-benar semuanya. Iya, ini terkenal semua. Makanya saya juga sebenarnya mungkin tadi ada yang kurang ya Mbak dari ceritanya. Untuk seorang yang dilahirkan di Solo dengan budaya Jawanya yang kental gitu, yang istilahnya memang secara kesejarahan tadi dominasinya di kepemimpinan itu adalah laki-laki. Tentunya ada faktor-faktor X yang mungkin tadi belum sempat diceritakan dari sisi dukungan atau dari sisi pendidikan, bagaimana Mbak Astrid ini bisa terbentuk menjadi Mbak Astrid yang sekarang gitu. Iya, Sepertinya iya. Harus ada itu kalau tertentu. Di jalan ini tuh jalannya udah belok-belok naik turun ya. Kalau digambarkan jalannya nggak mulus kayak gini teman-teman ya. Saya melewati jalan berliku juga, naik turun, belok-belok gitu. Dulu cita-cita saya tuh awalnya diplomat. Saya jurusannya sastra Inggris, S1-nya. Ya. Jadi nggak ada kepikiran jadi rektor, apalagi jadi wali kota tuh nggak ada. Karena saya pengennya pindah-pindah negara gitu. Merasakan apa budaya yang berbeda. Tapi ya itu tadi, be fleksibel, karena saya punya memang dari SMP, SMA udah aktivis organisasi, banyak organisasi yang saya ikuti. Saya akhirnya menemukan, oh ternyata saya lebih dibutuhkan untuk bisa menggerakkan banyak orang untuk mengawal perubahan dan lain sebagainya. Itu sudah banyak yang saya rasakan ketika saya kuliah. Temannya Mas Adin juga, saya di Undip dulu. Nah di situ saya kira, tadi belum saya mention juga ya, jadi saya dulu duta wisata sini. Duta Wisata Semarang, Denok Semarang, mewakili Undip dulu saya. Itu mungkin nyambung ke situ aja ya Mbak jawabannya ya. Awalnya di situ. Awalnya karena saya menganggap bahwa lingkungan baru, tantangan baru saya taklukkan. Saya bukan orang Semarang loh, saya orang Solo. Tapi bisa jadi Denok Semarang karena saya pindah KTP, jadi kepala keluarga di sini. Ya, memang seniat itu, hard work, opportunity, grit. Jangan lupa 3 itu. Jadi saya sampai seniat itu, saya pindah, saya ikuti kompetisi, saya belajar sejarah Semarang, saya pelajari semuanya, menang juara 1. Akhirnya oh ya ternyata bisa ya kalau kita berusaha gitu. Nah, orang Semarang asli kalah. Waktu itu sempat diperdebatkan juga sama Sekda, saya ingat sekali dipanggil. Mbak jenengan itu aslinya mana? Kok mewakili Semarang? Saya jawab, Pak, nyuwun ngapunten memang saya secara resmi menang juara 1 Denok.
sudah mempunyai domisili di Semarang, sudah punya KTP, menikah KTP saya. Kalau memang saya tidak diperkenankan mewakili kota Semarang untuk ke Jawa Tengah, nggak apa-apa, yang juara 2 saja. Saya bilang gitu, Mbak. Gitu, sudah sangat jelas. Dan pada waktu itu malah, oh mboten ngoten maksudnya. Kula namung tanglet jenengan aslinya pundi. Dan akhirnya saya mewakili Semarang. Alhamdulillah juga jadi duta wisata Jawa Tengah. Dan setelah itu makanya nyambung, baliklah saya ke Solo. Saya balik ke Solo, nikah muda tadi, kemudian sudah pegang perusahaan. Jadi umur 23, 24 saya udah lulus S2, udah jadi direktur akademi. Gitu. Jadi langsung S1, S2 kan. Terus ya karena saya ada timeline, Mbak. Jadi enggak tadi yang ya udah nanti lihat gimana lah hidupnya gitu kan. Udah ada timeline gitu. Tapi memang harus melawan zona nyaman ya. Kita harus keluar zona nyaman, dan yang pasti pada waktu itu sudah ada kompromi juga dengan keluarga, dengan suami tentunya, untuk saya pengen studi lanjut, saya memimpin perusahaan dan lain-lain, saya bikin bisnis juga. Terus lingkungannya sempat agak apa ya, nek basa Jawa ngerasani itu pasti. Ki kok perempuan belum hamil, belum punya anak, ambisius ya. Itu kan saya belum punya anak, itu pasti. Itu dulu saya mengalami. Saya baru punya anak itu setelah 7 tahun pernikahan. Tapi bukan karena saya ambisius, memang belum rezekinya. Sudah ada program kemana-mana, belum dapat hasil. Dan sudah timingnya dari Allah, memang saya dibentuk, digodok itu untuk menjadi wanita karir dulu gitu ya. Jadi waktu itu di usia 27, 28 saya udah pegang yayasan pendidikan tinggi. Umur 29 akhirnya dikaruniai anak setelah 8 tahun kan, 7 tahun. Nah, saya nikah 21. Terus 20. Gimana? Nah, gitu. Terinspirasi. Intinya itu ya. Jadi ternyata semua itu sudah saya kasih kan rumusnya tadi. Ada timeline, kemudian ada support system, dan seterusnya. Dan kalau kita mengalami tantangan, kita anggap aja itu sebuah hal yang biasa. Jadi apa tadi, embrace difficulty. Oh, teman-teman saya, kamu ambisi? Enggak. Mau saya nikah muda aja dirasani. Jadi kita ngapa-ngapain itu udah dirasani. Nikah muda ini jangan-jangan ambil di luar nikah ya. Umur 21 udah nikah. Ternyata ya Allah menunjukkan ternyata saya masih lama gitu punya anak. Yang ambisius, dipikir ambisius, ternyata saya malah bisa banyak berprestasi pada waktu itu di Solo gitu. Jadi akhirnya kita buktikan. Yang tadi loh, yang saya kasih gambaran ini loh teman-teman. Yang grafiknya. Nah ini loh. Yang ini tadi kan proses, nggak bisa instan. Nah kita tunjukkan result itu gitu. Sampai people development dan seterusnya. Di Solo Mengajar itu saya menghandle kelas inspirasi 7 tahun loh teman-teman. Kelas inspirasi itu program tahunannya Solo Mengajar, di mana kita mengundang semua profesional dari berbagai latar belakang profesi untuk mengajar di SD-SD setiap tahun, untuk bisa membuat anak-anak SD itu punya gambaran gimana sih saya besok gede pengen jadi apa, itu kan berbagai macam profesi. Ya itu intinya tidak ada yang instan, Mbak, kemarin itu. Jadi bukan kita melawan, kita jadi feminis, kita bikin protes di mana-mana, ayo go woman gitu, enggak juga gitu loh. Kita tunjukkan dengan prestasi, kita tunjukkan dengan karya. Tapi ya enggak ada yang easy way tadi ya. Tapi saya terus go forward tadi, tidak yang back forward. Baik. Terima kasih. Tadi udah ditambahin cerita-cerita personal. Ya, sekarang saya mau lempar ke forum untuk merespon. Silakan, mau bertanya boleh, mau nambahin, mau minta tips yang lebih detail lagi boleh. Biasanya kayak gini jatuhnya konseling sih. Kalau sama saya. Satu Mbak siapa lagi? Diputar ya. Semuanya merespon ya. Soalnya kita dikit. Nggak apa-apa sih. Yuk, boleh. Oke. Tadi disampaikan untuk salah satunya untuk menjadi kepemimpinan yang baik itu adalah embrace difficulty gitu ya. Yes. Nah di dalamnya itu pasti ada proses decision making. Nah pertanyaannya, proses decision making seperti apa yang biasanya Ibu gunakan gitu. Meskipun
kita tahu ya semua masalah atau beberapa masalah atau berbagai macam masalah mempunyai ketentuan tertentu atau cara menanganinya juga beda gitu. Tapi mungkin ada kayak framework umum untuk proses decision making gitu aja sih. Iya. Ini mau tanya-tanya dulu semua atau saya langsung jawab dulu? Satu-satu dulu ya. Ini pertanyaan yang bagus karena tidak saya tampilkan infografisnya di sini atau gambar grafiknya di sini tentang leadership style. Proses decision making itu berhubungan dengan gaya kepemimpinan. Ada yang otoriter, ya kan? Ada yang moderat. Ada yang itu sama seperti kalau kita lihat presiden-presiden kita lah gampangannya kayak gitu. Ada yang dia top down banget. Ada yang dia menerima masukan. Nah, kalau saya ya ditanya, kalau pribadi saya yang tipe moderat. Biasanya kalau jadi nggak bisa dijadikan rumus juga Mbak, tergantung Mbak juga nanti karakternya kepemimpinannya seperti apa dan itu harus dibangun. Nah istilahnya kalau saya sih sering juga menanyakan ke staf saya atau ke tim saya, bagaimana ya menurut kamu tentang hal ini, jika kita ada masalah seperti ini, menurut pandangan kamu seperti apa, itu saya tanyakan gitu. Karena selain tadi people development di sini ya, kita memberikan ruang untuk mereka bisa berekspresi atau mendapatkan kepercayaan, di satu sisi saya juga meningkatkan kemampuan listening. Karena kalau bagi saya pemimpin itu kalau nggak punya kemampuan listening itu jadinya otoriter tadi. Pokoknya ABS, asal bapak senang, atau AIS berarti kalau ibu ya, asal ibu senang. Gitu. Ya, jadi dikembalikan lagi yang menjadi karakter kita dan tentunya di lingkungan kita yang tepat seperti apa, Mbak. Ya. Iya, selamat malam Mbak Astrid. Iya. Perkenalkan saya Titis dari Hisaria juga. Mau ada 2 pertanyaan sih sebenarnya. Apa namanya? Kalau kita sebagai wanita terutama untuk jadi pemimpin itu, katanya kan wanita bergerak lebih banyak menggunakan feeling dan hati gitu. Daripada akal gitu kan. Sedangkan itu saya rasakan juga sih, maksudnya sebagai cewek gitu. Banyak mengambil keputusan itu, banyak berpikirnya justru karena mempertimbangkan hati gitu. Tega nggak tega dan segala macam. Nah, pertanyaan pertama adalah gimana caranya kita membangun profesionalisme atau profesionalitas dalam sebuah komunitas ketika kita menjadi pemimpin dengan teman kita gitu. Dengan teman kita sendiri yang deket. Itu gimana cara membangunnya gitu. Maksudnya kadang ya itu tadi yang disinggung Mbak Astrid, kadang kan pemimpin itu harus tegas kan, bukan kadang memang harus gitu. Kalau dia ternyata nggak bagus kerjanya ya dipecat dan segala macam. Gitu. Harus tega, padahal harus itu teman sendiri misalnya ya. Padahal itu teman dekat sendiri yang udah tahu baik buruknya kayak gimana, udah mungkin berdarah-darah bareng dan segala macam. Itu gimana? Itu caranya yang paling mudah itu gimana? Itu yang kedua pertanyaannya adalah, menurut Mbak Astrid, pemimpin itu lebih baik pintar, menurut Mbak Astrid ya, yang pintar atau yang bisa ngerangkul semua orang-orang yang ada di dalam komunitasnya. Itu. Oke, terima kasih Mbak. Iya Mbak. Yang pertama, saya ingin membedakan dulu. Kalau kita berbicara gender, laki-laki lebih ke logik, perempuan lebih ke perasaan, itu kan hubungannya dengan karakter ya, karakter. Tapi kalau yang saya bicarakan tadi nggak ada yang karakter loh, kita berbicaranya value, nilai kepemimpinan. Jadi ada decisif, tadi loh macam-macam ya teman-teman kalau bisa dilihat. Itu nggak ada gendernya. Ya ini tadi ya. Jadi kita lebih banyak bisa decisif, kita bisa how to comment, kita bisa berikan direction yang jelas. Itu nggak boleh dibedakan laki-laki perempuan. Kadang-kadang perempuan itu merasa kalau kita menjadi pemimpin perempuan, kita pasti akan lebih memberikan perasaan nyaman karena kita menggunakan hati dan seterusnya. Bukan itunya. Itu adalah karakternya. Laki-laki sama perempuan dua-duanya memiliki dasar karakter maskulinitas dan feminitas, dua-duanya punya, ya. Yang laki-laki juga punya rasa penyayang,
dan punya rasa ketegasan, misalnya sifat ketegasan. Perempuan juga punya sifat ketegasan dan penyayang. Cuma kan dominasinya memang lebih banyak yang perempuan yang ke penyayang misalnya. Tapi belum tentu juga loh. Ada juga yang pacaran yang lebih penyayang cowoknya. Ceweknya yang lebih tegas gitu. Misalnya malam minggu mau kemana gitu. Yang laki-laki, ceweknya terserah gitu. Decisifnya akhirnya yang laki-laki. Tapi ada juga yang laki-laki, aku bingung tuh kamu ngasih kamu kado apa gitu. Atau kita mau makan apa ya, bingung tuh laki-lakinya. Perempuannya akhirnya udah kita makan di sini aja. Perempuan yang kan akhirnya yang decisif, itu loh yang saya highlight. Nah akhirnya ketika kita berbicara kepemimpinan, jangan membedakan ini sebagai gendernya, tapi value-nya yang harus kita bangun. Misalnya kita memang, kalau saya kebetulan lingkungan dari kecil cowok, kebetulan aja ya. Keluarga saya tuh, saudara-saudara saya cowok semua, lingkungan saya, teman-teman saya kebanyakan cowok. Jadinya sifat decision making-nya udah terbentuk. Nah mungkin ada yang cewek, enggak tegaan dan seterusnya, mungkin perlu dibangun. Nah intinya itu seimbang tuh antara maskulinitas dan feminis. Nah itu di situ harus bisa seimbang. Jadi tetap yang laki-laki terus juga kita pakai logik kok nggak pakai hati misalnya nggak boleh juga. Ya kan Mas ya. Itu malah mereka itu kalau nangis kita nggak tahu loh Mbak. Karena katanya boys don't cry. Tapi sebenarnya juga punya perasaan. Bukan berarti kalau cowok terus nggak punya perasaan. Ya sama aja sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik mana nih antara yang pinter atau yang bisa merangkul. Itu sebenarnya kalau boleh saya bilang nggak bisa milih ya. Itu keduanya itu juga nilai yang harus kita miliki. Tapi jangan sampai kelebihan ini kan bisa jadi kelebihan kan tadi ada SWOT strength ya. Jangan malah ini jadi sebuah kelemahan yang akhirnya bisa merugikan orang lain dalam arti pinter tapi minteri misalnya. Merangkul itu bahasanya jadi apa namanya SKSD atau biasanya nek bosone wayang tuh sengkuni itu loh. Jadi di depannya dimanis-manisin, bisa merangkul kan gitu kan? Munafik gitu. Sengkuni itu kan sifatnya adalah dia bisa. Ayo ikut aku aja, bisa seni negotiatingnya bagus, lobbyingnya bagus, tapi malah jadi negatif. Jadi malah merugikan. Nah itu yang nggak boleh. Saya kira tinggal diseimbangkan tadi aja Mbak. Itu jawaban keduanya. Karena manusia pada prinsipnya itu memiliki semua sifat dan kita berhubungan dengan masyarakat, keluarga, kita dibesarkan dalam komunitas sosial. Kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri ya. Kita untuk masyarakat sosial ini justru untuk kita bisa menyeimbangkan diri kita. Termasuk ego kita, keinginan kita semua ya, karakter sifat dasar kita, semua harus memang kita seimbangkan. Dan kalau biasanya rata-rata udah jadi pemimpin, itu semua udah seimbang Mbak, semua udah seimbang. Misalnya kadang-kadang ya pengen nangis ya pengen nangis gitu perempuan, aduh kok kita sampai banyak orang sih tega kayak gini, tapi kalau kita kembali ingat jadi pemimpin, ya nggak boleh kayak gitu menjadi pemimpin kok. Kalau pengen nangis ya udah di dapur aja misalnya. Gitu. Monggo selanjutnya. Suara saya habis. Perkenalkan saya Nila mahasiswa Sastra Indonesia Undip. Oke. Teman FBS ini ya. Sekarang FIB ya? Ya FIB. Mungkin saya mau bilang itu sih. Saya sangat terinspirasi tadi, sangat Kak Astrid keren banget. Terima kasih Mbak. Sampai gak bisa berkata-kata gitu. Mas langsung tak undang ke Solo. Yes. Tak ajak kulineran langsung. Real keren banget. Ada ya gitu, perempuan gitu. Udah follow saya belum tapi? Belum. Mungkin habis ini ini follow ya. dong. Iya. Itu sih bahwa untuk menjadi seorang leadership itu sendiri tuh tantangannya adalah diri sendiri. Betul. Ya. Nah, harus selesai sama diri sendiri. Untuk kasus seseorang yang overthinkingan gitu. Nah, ini kan sama kan Mas Adin? Pertanyaannya sama, overthinking. Ya, terus itu bagaimana ya? Sedangkan orang overthinking tuh cenderung stuck gitu loh, memikirkan apa yang udah di masa lalu, apa yang udah terjadi gitu. Dan mereka tuh banyak
memikirkan suatu pertimbangan ini gimana nanti, itu nanti kalau kayak gini gimana pendapat orang, terus nanti kedepannya gimana. Nah bahkan untuk pikiran overthinking itu sendiri itu tuh sesuatu yang menghambat untuk menjadi seorang leadership. Gimana pandangan Kak Astrid mengenai fenomena ini? Fenomena ya. Iya. Luar biasa, dialami banyak orang ya. Terima kasih. Ya makasih. Yang pertama jangan lupa follow saya dulu tadi ya. Biar selalu ini mengikuti kegiatan-kegiatan saya yang agak hiperaktif. Saya kemarin habis pulang dari Korea terus ikut Water Forum terus ke sini ke Histeria. Ke Korea itu menandatangani ada MOU itulah. Nah terus tadi ngomong apa ya? Oh ya tadi ya overthinking. Ini Mbak tak kasih gambar jalan lagi biar ingat kalau jadi pemimpin itu harus ingat kita adalah orang yang bergerak dan menggerakkan karena kan kita supirnya. Kalau pesawat kita pilotnya, kita bukan penumpangnya, kita leader bukan follower. Nah kalau berbicara overthinking itu kan sifatnya stuck, diam. Kayak ingat, diam gitu. Sampai gak bisa tidur malam gitu. Ya kan? Karena kita diam. Tapi kalau kita move, paling gampang misalnya ya, ini langsung tak kasih aja treatmentnya. Jadi dokter, treatmentnya harus dituangkan dulu dengan bentuk journaling Mbak. Dituangkan dulu yang menjadi bebanmu, itu ditulis di dalam bentuk tulisan. Kalau curhat soalnya nggak saya sarankan menjadi alternatif pertama karena banyak orang yang tidak bisa kita percaya akhir-akhir ini. Itu kalau yang sampai emosinya negatif ya, sampai emosinya negatif bikin kita dendam, marah, sampai kita kecewa, yang sampai bikin nangis yang nggak bisa lupa ya teman-teman. Habis itu tulisannya kita bakar, dibakar. Tulisan apa amarah itu kita bakar. Harapannya apa? Dengan kita niatkan manifestasikan bahwa ini hal yang sudah berlalu dan harus kita lupakan, kita siapkan setelah ini kita apa. Hari ini saya bikin status yang sama loh sama pertanyaanmu itu di story maksudnya. Bentar saya baca nih. Kok nyambung ya? Ini kan ada tulisan dari Haruki Murakami, ini penulis Jepang. Setelah badai berlalu, kau tidak akan ingat bagaimana caramu melewatinya, caramu bertahan. Kau bahkan tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa badai itu sudah benar-benar berlalu. Tapi yang jelas saat kau selamat dari badai, kau bukan orang yang sama lagi. Memang itulah tujuan badai. Maksudnya apa? Ini saya tulis, yang pernah mengalami badai jangan pernah berharap kondisi yang sama seperti sebelumnya. Tapi fokus menjadi apa setelah melewatinya. Gitu Mbak. Agak dalam ya. Intinya biar nggak overthinking, ya kita memang kadang porak-poranda kena badai Mbak. Atau kita kalau dibully, kita dikhianati, kita dibikin broken heart, atau kita menjadi kekecewaan yang mendalam misalnya ya. Wah itu rusak, hancur gitu. Cuma tujuannya dari badai adalah kita jadi tahu kekuatan kita. Ya. Kekuatan kita sampai di mana, value kita sampai di mana. Saya pernah paling berat itu ikut ini, Musab Hipmi Solo. Satu-satunya calon ketua umum perempuan. Mulai 90%, 55% laki-laki kalau di Solo. Solo kan maskulinitasnya tinggi sekali. Sampai orang bilang, ngapain kamu ikut Hipmi, nggak mungkin menang. Ya saya tahu nggak mungkin menang. Saya cuma pengen menunjukkan value saya kok. Tenan Mbak, saya dihajar Mbak. Tapi saya nggak overthinking, saya udah tahu. Karena saya akan dibentuk setelah ikut Musab Hipmi. Beneran kan? Jadi calon wali kota. Nah itu maksudnya. Jadi yang penting setelah itunya apa? Orang jadi tahu, oh Mbak Astrid ternyata ini gitu loh Mbak. Tunjukkan Mbak kepada mantanmu Mbak, bahwa kamu lebih daripada. Oh bukan ya? Iya, saya tahu kok. Makanya saya kasih solusinya langsung kata Mbak. Bahwa kamu lebih dari yang dia tinggalkan gitu ya. Ya, itu. Next. Oke, perkenalkan Mbak, nama saya Anita, sekelas sama si Nila juga kan. Tapi itu yang saya perhatikan beberapa tahun terakhir, khususnya sejak saya masuk kuliah itu ya,
narasi leadership itu sangat banyak sekali saya Betul. temui gitu. Kayak kamu tuh harus jadi leader, at least jadi leader untuk dirimu sendiri gitu. Baru kamu bisa menggerakkan orang lain. Selain narasi leadership, itu juga ada narasi bahwa ketika kamu mau achieve something itu ya mau ya bikin kayak goals gitu supaya itu bisa tercapai. Nah, menurut saya itu kayak karena terlalu banyak, jadi terlalu adanya glorifikasi terhadap kesuksesan dan juga leadership tersebut atau kepemimpinan gitu. Nah, sedangkan kalau dari saya pribadi itu saya merasa bahwa saya itu bukan leader type. Saya ngerasa bahwa saya nggak suka menggerakkan orang gitu. Malahan ya. Iya, nggak suka menggerakkan orang. Tapi kalau misalkan disuruh untuk critical thinking atau mencari inovasi atau solve the problem, I think that I can provide that gitu. Tapi untuk menggerakkan orang to move people, aku prefer untuk nggak melakukan hal tersebut gitu. Nah, terus juga ada untuk narasi-narasi bahwa kamu sukses, ada gitu. Tapi orang-orang seringkali melupakan bahwa untuk beberapa jalan untuk menuju kesuksesan itu ada kegagalan, dan kegagalan itu merupakan hal yang normal. Tapi karena nggak banyak orang yang acknowledge kegagalan, itu jadinya ketika kamu gagal itu kamu kayak worse banget. Padahal itu merupakan sesuatu hal yang normal gitu, menurut saya pribadi. Nah, menurut Mbak Astrid nih, bagaimana dengan independent woman ya, dengan yang karir yang stabil dan yang udah work hard to achieve that gitu, melihat hal tersebut gitu. Ketika orang prefer to be a follower, nggak mau jadi leader, dan ketika dia juga menormalisasi sebuah kegagalan, seperti itu Mbak. Kalau menurut saya kamu bukan follower tuh. Kalau menurut saya, iya benar. Iya, bukan. Jadi kalau di kerajaan itu kan ada raja, ya kan? Ada perdana menteri. Kalau orang Jawa dulu kan ada patih gitu ya. Kemudian ada prajurit, komandan dan lain-lain. Terus apa kamu pikir komandan itu bukan pemimpin? Pemimpin kan? Tidak semua yang kita berpikir ada yang memimpin di kerajaan itu adalah raja, kan enggak? Di situ ada komandannya. Kalau komandannya dia nggak bisa mimpin perang, gimana kerajaannya bisa besar? Apakah hanya karena rajanya dia duduk di atas hingga sana, kemudian kerajaannya besar? Kan enggak juga. Yang saya maksud yang di dalam cerita ini adalah kita harus tahu bahwa super team sekali lagi itu lebih penting daripada Superman. Dan kamu sudah membuktikan bahwa kamu siap menjadi super team. Kan gitu kan? Jadi ini kalau teman-teman mau bikin kolaborasi atau bikin organisasi bareng, kerja bareng, dia udah siap nih. langsung gitu loh, karena dia bilang untuk critical thinking saya siap, untuk strategik dan segala macam mungkin saya bisa berpikir membantu gitu. Itu juga bisa lead for a discussion loh Mbak, itu juga leader, jadi bukan follower. Kalau leader itu dia cenderung yang menunggu, dia yang pasif gitu. Sementara ya mungkin karena selama ini yang digadang-gadang pemimpin itu kan orang yang punya posisi atau jabatan ya, padahal nggak semuanya. Contoh ketika saya SMA, saya memulai organisasi itu selain yang kayak OSIS segala macam itu saya malah justru di majalah sekolah juga. Makanya saya sempat di sastra kan, saya senang nulis. Dan di majalah sekolah itu saya bukan kepala redaksi. Tapi saya juga bukan yang kayak tadi kamu bilang saya cuma nunggu disuruh apa, kalau disuruh nulis saya baru nulis, enggak juga gitu. Tapi saya juga ngelit juga di dalam waktu itu mencari bagaimana si majalah ini dia bisa tetap jalan, bisa dicetak dengan pendanaan. Jadi saya seksi dana usaha waktu itu, gitu. Sampai ke sekretaris, ke wakil redaksi atau apa. Intinya leader itu bukan jabatan Mbak, tapi skill, ya value yang ada, karakter-karakter yang kamu bilang tadi itu sebenarnya bagian dari situ. Ya saya udah ada alarm nih, anak saya udah datang. Ya ayo, ya siap. Oke, itu ya. Jadi intinya tetap harus dimiliki yang saya sampaikan tadi, bukan untuk kita mengejar jabatan, tapi kita nyaman dengan diri kita bisa, bukan untuk mempengaruhi orang juga, tapi untuk memastikan works dan pekerjaan-pekerjaan selesai, ya kan? Nah itu, ya sama-sama. Oke?
5 menit ya Kak? 5 menit ya? Udah ditunggu Bapak. Oke, ini bagian dari keseimbangan yang saya sampaikan. Bagian dari keseimbangan. Ya. Maaf ya. Karena ini tanggal merah. Kalau nggak tanggal merah lebih hari libur, harusnya hari keluarga. Betul. Baik, tadi sudah ada support system saya respon dari teman-teman, jawaban-jawabannya juga tadi sudah cukup. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi yang lebih personal bisa DM aja nggak apa-apa. Nanti saya bantu jawab. Iya, yang masih penasaran boleh langsung DM Mbak Astrid. Aktif bangetnya di IG ya Mbak ya. Iya, betul. Astrid Widayani. Iya. Jadi kalau masih ada yang penasaran atau butuh saran atau nanti kalau ke Solo butuh bimbingan sesuatu yang ada kaitannya dengan Solo. Atau kulineran juga boleh, nggak cuma bimbingan lah ya. Iya. Senang-senang jalan-jalan karena Solo jalan-jalan Solo. Oke banget ya sekarang. Iya, boleh. Minggu weekend lalu justru penuh banget karena ada acara nasional yang memang saat ini sering banget diadakan di Solo juga. Secara bisnis dan seni budayanya juga sekarang udah sangat marak banget Solo, destinasi hampir setiap minggu ada event nasional. Ya, jadi yang mau ke Solo terus juga siapa tahu punya keluarga yang bisa dukung Mbak Astrid. Ya, kita bisa lihat bagaimana seorang perempuan dengan modal sosialnya tadi, dengan niatan dan memang memacu diri untuk bisa dari awal menentukan tujuan-tujuan dan akhirnya bisa mencapainya ya. Dan Mbak Astrid ini percaya diri untuk mengatakan aku sudah mencapai posisi ini loh, ayo jadi seperti aku kayak gitu ya. Karena untuk orang-orang tertentu itu ketika mencapai kesuksesan, untuk mengakui sukses tuh ada juga yang misalnya cukup malu ya, saya nggak mau dibilang sukses, tapi cukup percaya diri. Karena ini kelas leadership Mbak, kalau saya bilang malu nanti nggak jadi leader semua dong. Iya, dan harus mengajak orang lain juga bisa menjadi seperti dirinya. Jadi ini memang nilai-nilai yang patut dicontoh banget. Harus lebih percaya diri lagi. Betul. Jadi yang saya bilang tadi bukan untuk kita sombong ya, sekali lagi bukan karena kita terlalu percaya diri, karena harus seimbang antara strength and weakness yang saya sampaikan tadi, tapi lebih ke saya pengen create new leaders gitu. Saya pengen mengajak teman-teman untuk bisa juga menjadi pemimpin nantinya. Walaupun ada yang nggak suka jadi disebut pemimpin, tapi ya penggerak lah, boleh lah. Bukan top level, tapi tentunya di tengah juga ada pemimpin-pemimpin yang tetap dibutuhkan. Betul. Baik, kita akan tutup kelas kita tepukkan sekali lagi untuk prestasi kita semua. Kita berfoto bersama ya Mbak. Boleh.